Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2096 sampai tahun 2098. Hei, bocah itu sudah terkubur di dalam mulut binatang jahat itu, bukan? Wajah Pei Hong penuh senyuman. Bahkan jika dia bisa lolos dari kejaran ular piton bawah, dia akan dikuburkan sekarang, dan dia tidak bisa keluar hidup-hidup. Suan Chongyang juga mencibir. Menurutnya Jericho Lee pantas mati. Lagi pula, anak laki-laki itu terlalu merajalela sekarang. Dia sangat kesal. Semua orang bisa pergi. Pei Hong menghasut orang-orang untuk pergi. Pergi, pergi. Bahkan jangan pergi ke teater. Dia sudah mati sekarang. Aku khawatir bunganya juga hancur. Kita tidak melakukan apa-apa. Meskipun Suan Chongyang memiliki beberapa penyesalan, itu tidak jatuh ke dalam kesedihan lain. Tangan. Ini juga merupakan kabar baik. Saat ini, mata Jiang Sui memerah, dan dia melihat ke dalam gua. Saudara Li, apakah kamu benar-benar mati? Dia harus bergegas, dan sekarang dia pantas untuk dikuburkan. Sudah mengingatkannya, dia tidak mendengarkan nasihat, menyalahkan siapa yang Jiang Huan berkata dengan suara aneh, ayo pergi. Biarkan tim arkeologi membersihkan lokasi kejadian nanti, mungkin kita bisa menggali tubuhnya. Aduh. Benar-benar mati di tempat seperti itu, Jiang Weiping merasa kasihan karena alkemis muda seperti itu telah meninggal. Sayang sekali. Pemilik rumah, ayo pergi. Kapan Anda menginginkan lebih banyak tinta? Jiang Huan agak tidak sabar, orang sudah mati, lalu lihat apa gunanya. Boom. Namun, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar bahwa reruntuhan yang telah rata dengan tanah tiba-tiba pecah, dan sosok itu muncul di langit, dan kemudian jatuh ke tanah secara alami. Itu saudara Li. Jiang Sui terkejut, dia masih hidup. Tuan. Li, kamu baik sekali baik-baik saja. Jiang Weiping juga merasa lega. Dia sekarang percaya bahwa kesibukan Jericho Lee ke dalam gua tidaklah berani dan tanpa rasa takut, tetapi benar-benar memiliki kekuatan. Bagaimana mungkin? Apakah kamu masih hidup? Apakah anak laki-laki itu masih laki-laki? Kedua keluarga lainnya, termasuk Jiang Huan, ketakutan dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Bagaimana anak itu melakukannya? Jiang Huan menatap Jericho Lee dan tidak dapat memahaminya. Saat ini, suan wajah Chongyang dan Pei Hong tidak yakin. Apa yang tidak ingin mereka lihat terjadi? Karena Jericho Lee masih hidup, sebagian besar bunga telah ada di tangannya. Segera, Suan Chongyang segera maju ke depan, kamu masih hidup, mari kita rasakan. Sangat terkejut, kamu beruntung. Izinkan saya mengucapkan selamat saja. Anda seharusnya mendapatkan bunga itu. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ya. Menyerah. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ambil. Pei Hong juga tersenyum, tapi apa yang dia katakan membuat orang merasa tidak nyaman. Kamu. Saat ini, Jiang Weiping melihat wajah kedua orang itu seperti ini, dan langsung menjadi marah, diam. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Bukankah kamu baru saja membiarkan Tuan Li masuk? Mengapa orang-orang mulai berubah pikiran ketika mereka keluar dengan selamat? Kami tidak berubah pikiran. Kami hanya menghentikannya dari mengambil risiko. Sekarang dia telah memecahkan binatang jahat dan mendapatkan bunga perpanjangan hidup dan penghancuran jiwa, dia tentu saja ingin menyerahkan barang-barang itu dan bagikan dengan baik. Pei Hong sepasang nada alami, bahkan dengan Jericho Lee mendiskusikan maknanya. Iya. Kali ini, ketiga keluarga kita bekerja sama. Selain itu, jika kita tidak memimpin, bisakah anak ini menemukan bunga kehidupan dan kematian? Saya tidak setuju dengan Anda jika Anda ingin pergi begitu saja. Tanda seru petik 2. Suan Chongyang juga menunjukkan wajah aslinya, tetapi ketika dia mengatakan ini, wajahnya sangat tegak, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Bukan hanya dia, tapi juga anggota Suan dan Pei yang hadir pun berpikiran demikian. Aku bodoh. Jiang Weiping menjadi sangat marah. Apakah kamu tidak malu mengucapkan kata-kata ini? Ya. Jelas sekali kamu ingin saudara Li masuk dan mati. Setelah begitu banyak komentar sarkastik, sekarang dia keluar dengan selamat, dia ingin berbagi keuntungan dengan orang lain. Apakah kamu ingin tidak tahu malu? Jiang Sui juga marah. Pei Hong dan Suan Chongyang tidak tergerak. Di mata mereka, hal-hal baik seharusnya menjadi milik mereka. Dengan cibiran di wajahnya, Suan Jinliang berkata, menyerahlah.
Itu bukan sesuatu yang bisa Anda sentuh. Kami dapat memberikan kompensasi atas kinerja Anda. Bagaimana kalau memberi Anda pil kelas 5? Kirim pengemis. Meski harga pasaran pil Wupin lebih dari 100 juta, namun tak layak disebut sebagai harta langka Suming Duan Hunhua. Orang-orang ini tidak hanya memiliki sempoa yang bagus, tetapi juga memiliki nafsu makan yang besar. Jericho Lee mendapatkan barangnya, tapi sekarang dia harus menyerahkannya. Tidak baik baginya untuk membagikannya, dan dia harus diusir. Bagaimana bisa seorang pria begitu tidak tahu malu? Jiang Weiping benar-benar tidak dapat melihatnya lagi. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Hehe, apa yang membuatmu marah dengan sekelompok sampah? Jericho Lee menatapnya dengan wajah pucat, lalu menunjuk ke arah Pei Hong dan yang lainnya. Jika kamu tidak mendapatkan Oscar, kamu akan kehilangan uang. Kamu bertingkah seperti pria sejati. Nak, apakah kamu gila? Mata Pei Hong dingin. Apakah aku gila? Pencuri itu berteriak, tangkap pencurinya. Ekspresi Jericho Lee acuh tak acuh dan langsung memperlihatkan wajahnya. Aku mengetahuinya dalam perjalanan ke sini. Anda membuat tanda di jalan. Meskipun kebanyakan orang tidak bisa mengenali teknik penandaan seperti itu, saya bisa mengenalinya. Anda telah membuat rencana di hari-hari awal. Ketika Anda mendapatkannya, Anda akan mengirim lebih banyak orang untuk membunuh dua keluarga lainnya, dan akhirnya Anda akan mendapat keuntungan. Begitu kata-kata itu keluar, suasana menjadi sunyi. Wajah Pei Hong menjadi kaku di tempat, dan pupil matanya meledak dengan rasa ingin membunuh. Jelas, dia tidak menyangka Jericho Lee akan mengetahui alur ceritanya. Oh, ngomong-ngomong, barusan kamu diam-diam mengirimkan sinyal ke orang-orangmu. Sejujurnya, jika kamu diam dengan jujur, aku tidak ingin mengekspos kamu. Jericho Lee tidak tersenyum. Dia tidak terlihat bingung sama sekali. Apa? Ada keributan lagi? Jiang Weiping sangat marah. Dan menatap Pei Hong dengan marah, apakah yang dia katakan itu benar? Kamu mengkhianati kami. Orang yang sama marahnya bukan hanya dia, tapi juga Suan Chongyang. Lao Pei, aku tidak menyangka kamu punya niat jahat. Lao Jiang, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mari bergandengan tangan untuk mengendalikan mereka sekarang. Wajah asli Pei Hong terungkap, sehingga keluarga Pei menjadi sasaran kritik publik. Saat ini, sisa keluarga Suan dan keluarga Jiang bergandengan tangan, tetapi mereka memiliki keunggulan absolut. Selain itu, jumlah orangnya lebih sedikit, sehingga kita bisa berbagi manfaat lebih banyak. Saya harus mengatakan bahwa Sempoa juga sangat keras. Sayangnya satu orang tidak dapat melihatnya. Itu Jericho Lee. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku benar-benar pandai berpura-pura. Apakah kalian semua lulus dari Akademi Drama? Pak Tua, Linginsi yang kamu dan putramu bawa dapat menyebarkan beberapa sinyal khusus. Bahkan jika tidak ada sinyal jaringan di gunung ini, orang lain masih dapat menemukanmu melalui Linginsi. Aku sudah menemukannya sejak aku melihatmu kemarin. Apa yang kamu kenakan? Bab 2097. Begitu kata-kata itu keluar, keluarga Jiang terkejut, sementara ekspresi keluarga Suan tenggelam. Dan kamu? Jericho Lee menjabat tangannya dan menunjuk ke arah Suan Jinliang, kemampuan aktingmu sangat buruk. Seseorang yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar memiliki kemampuan bertarung yang sangat buruk sehingga dia harus bergantung pada orang yang jauh di belakangnya untuk menyelamatkannya. Apakah kamu malu? Tentu saja kamu tidak malu, karena kamu sengaja menyeret orang lain ke bawah. Demi menambah pengalamanmu sendiri, kamu mengada-ada. Seseorang yang hampir berusia 40 tahun melakukan perilaku yang sama seperti seorang anak berusia beberapa tahun. Keluarga Jiang akan mempercayainya. Anda sengaja mencampur adukkan untuk menyeret mereka ke bawah. Mengapa Anda ingin langsung merusak kedua keluarga, sehingga Anda dapat kembali lagi nanti? Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, dan adegan itu sudah mati. Jiang Sui dan Jiang Weiping terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Jiang Huan semakin gemetar karena marah, karena barusan, untuk memberi peringatan kepada Jiang Weiping, dia memberi isyarat ramah kepada keluarga Suan, dan berinisiatif membantu Suan Jinliang memblokir ekor ular piton dunia bawah. Dia pikir dia melakukan hal yang benar, tapi dialah orang bodoh yang bodoh. Dia benar-benar terjual, dan dia membantu orang membayar. Apa yang dia katakan itu benar. Jiang Weiping dengan erat mengepalkan tinjunya dan mencoba menahan amarahnya. Jiang Sui menggigit giginya dan menatap Suan Jinliang, kamu binatang buas. Berkat karakter baik dan kesopanannya, Suan Jinliang ternyata sangat baik hati. Xiao Xue, jangan tersihir olehnya.
Dia berbicara omong kosong. Dia hanya mencoba untuk mengobarkan hubungan antara keluarga kita. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Lagi pula, apa kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan tentangmu? Apakah Anda lebih suka mempercayai orang luar daripada saya? Pada saat ini, Suan Jinliang tentu saja tidak akan mengakui apa yang dikatakan Jericho Lee. Dia dengan tegas menyangkal bahwa dia telah membasuh dirinya hingga putih. Di saat yang sama, dia juga menumpahkan air kotor Jericho Lee. Aku tidak akan mempercayaimu. Jiang Sue langsung berdiri di sisi Jericho Lee, karena ekspresi keluarga Suan baru saja menjelaskan semuanya. Pada saat ini, Pei Hong mulai melawan, bagus. Suan Chongyang, kamu tidak begitu baik. Saya pikir saya cukup kejam, tapi saya tidak menyangka kamu lebih kejam dari saya. Apakah kamu mencoba membunuh semua orang? Dari kita. Jadi, kamu percaya padanya? Suan Chongyang mulai bersikap bodoh. Ya. Apakah kamu benar-benar tahu apa itu? Mungkin karena dia juga sama. Pei Hong sangat yakin bahwa Suan Chongyang melakukan itu. Dia segera menatap Jiang Weiping, Lao Jiang, meskipun aku benar-benar salah, aku juga berusaha mendapatkan lebih banyak manfaat. Tidakkah kamu mau? Kita akan bergandengan tangan sekarang dan menghancurkan mereka. Mengatakan ini, Suan Chongyang dan yang lainnya mulai khawatir. Jika kedua keluarga benar-benar bersatu, ayah dan anak mereka tidak akan mampu mengatasinya. Bagaimanapun, ada kesenjangan dalam jumlah orang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kebohonganmu? Pikiran Jiang Weiping sangat jernih saat ini. Dia sangat jelas bahwa kedua orang ini bukanlah burung yang baik. Itu semua hanyalah ilusi sebelumnya. Tidak peduli siapa yang dia setujui, dia dalam bahaya. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Orang yang kami panggil telah tiba. Mata Pei Hong menunjukkan jejak konspirasi. Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua berjubah hitam dan beberapa orang bergegas mendekat. Ketika lelaki tua itu melangkah ke udara, dia setidaknya adalah master level Lingxi, dan dia memiliki nafas yang kuat, yang jelas tidak sesederhana di permukaan. Melihatnya, wajah keluarga Suan berubah, terutama Suan Chongyang khawatir, sial. Orang yang saya hubungi belum datang. Petik 2. Pada saat ini, Jiang Weiping berkata kepada Jericho Lee, Tuan Lee, dalam situasi saat ini, bahkan jika pihak lain mengetahui bahwa Anda adalah ahli alkimia, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Kecuali Anda menyerahkannya bunga itu, berkata Jericho Lee sambil tersenyum, karena barang-barang itu ada di tanganku, tidak ada alasan untuk menyerahkannya. Aduh, Jiang Weiping menghela nafas, aku juga tahu bahwa itu akan lebih berharga di tangan seorang alkemis. Tetapi saat ini, mereka tidak akan peduli tentang ini, dan mereka pasti akan menyerang Anda. Anda melakukan apa yang Anda inginkan dan melarikan diri dengan salju. Lari. Saya khawatir saya tidak dapat melarikan diri, bukan? Selain itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya melarikan diri, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Jiang Weiping baru saja akan terus membujuknya. Orang tua itu sudah terjatuh ke tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu sudah merusak susunannya? Tuan Li Sunyan, Anda akhirnya sampai di sini. Pei Hong sangat bersemangat dan berlari ke atas, lalu dengan hormat menjawab, seharusnya gua itu runtuh, sehingga susunannya rusak. Apakah gua itu masuk? Li Sunyan tertegun sejenak, lalu melihat ke gua tidak jauh dari situ, yang telah menjadi reruntuhan. Alisnya berkerut, bagaimana dengan bunga kematian? Bukankah bunga itu dikuburkan? Tidak. Pei Hong dengan cepat menjawab, tentu saja, tidak ada hal seperti itu. Anak itu harus melanjutkan hidupnya. Dia menjabat tangannya dan menunjuk Jericho Lee, yang tidak jauh darinya. Bagus. Selama semuanya masih ada, itu mudah dilakukan. Li Sunyan mengangguk sambil tersenyum, lalu memuji, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu sudah menemukannya sebelum orang lain datang ke sini, dan kamu juga telah mengeluarkan bunga pemanjangan hidup dan penghancuran jiwa. Seharusnya ada pahala yang bagus ketika kamu melihat ke belakang. Terima kasih, Tuan. Wajah Pei Hong tersanjung dan terkejut. Tidak jauh dari situ, Jiang Weiping juga mengenali orang itu, bagaimana mungkin dia? Ayah, apakah kamu kenal dia? Jiang Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu Li Sunyan dari keluarga Li di Baiyun Feng. Dia juga anggota daftar Tiangang. Jiang Weiping berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Suan Chongyang juga mengenali asal-usul orang tersebut, mengepalkan tinjunya, seolah menghadapi musuh. Li Sunyan, orang super kuat ke-11 dalam daftar Tiangang.
Di hadapan mata mereka yang waspada, Li Sunyan sangat santai, tidak panik sedikit pun, dan bahkan takut akan penampilannya, sangat santai, seolah-olah mereka tidak menaruh perhatian pada dua orang. Ternyata itu adalah tuan dari keluarga Jiang dan tuan dari keluarga Suan. Haha, kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Tidak ada gunanya menatapku. Sejujurnya, Tuan Pei adalah seseorang yang dihargai oleh kepala sekte Fenjuesen. Kalian berdua benar-benar tidak bisa membuat masalah. Jika kalian tidak ingin bunuh diri, anggap saja tidak terjadi apa-apa, Fenjuesen Men. Apa itu? Jiang Sue terkejut. Gadis kecil, saya tidak peduli jika kamu masih muda. Dalam keadaan normal, apa yang kamu katakan tadi sudah cukup untuk menyebabkan kematian. Li Sunyan dengan ringan mengingatkan. Wajah cantik Jiang Sue menjadi kaku. Dia tidak menyangka bahwa gerbang Fenjuesen begitu buruk. Dia bahkan tidak bisa berkomentar dengan santai. Biar ku jelaskan. Pei Hong berdiri dan berkata dengan bangga dan wajah bangga, meskipun tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang Fenjuesen Men, presiden kita adalah makhluk abadi yang bisa meremehkan semua pahlawan di dunia. Jika kita bisa menggunakan kata, hidup abadi, kita bisa melihat betapa mengerikannya orang-orang yang dia sebutkan. Adalah orang macam apa yang bisa digambarkan dengan kata-kata seperti itu. Jiang Sue bahkan lebih terkejut lagi. Ketika Jiang Weiping memikirkan sesuatu, wajahnya berubah. Apakah itu Li Fengzheng, kebanggaan surgawi yang tak tertandingi dari keluarga Li di Bai Yunfeng, memuja nenek moyang Kongtong sebagai murid sejatinya? Bab 2098. Dengan ucapan ini, semua orang yang hadir kecuali Jericho Li dan beberapa orang yang mengetahuinya terkejut. Keluarga Li Bai Yunfeng sangat cemerlang dalam sejarah, tapi itu semua hanya masa lalu. Belakangan, keluarga itu berangsur-angsur menurun dan bangkit kembali karena satu orang. Orang itu adalah Li Fengzheng. Ia dikenal sebagai kebanggaan keluarga Li yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Semua kata-kata berlebihan yang digunakan pada orang lain mungkin sangat tidak patuh, tetapi tidak terlalu banyak digunakan pada dirinya. Ketika dia masih sangat muda, dia terdeteksi memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Setelah masuk sekolah Kongtong, dia melonjak ke langit. Ia bahkan mengagetkan leluhur Kongtong yang sudah lama tidak bertanya tentang dunia, dan membuatnya ingin menerima muridnya. Saya bertanya-tanya betapa buruknya bakat seni bela diri dia. Ternyata dia juga mengerikan. Dikatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, dia telah menembus belenggu semi-abadi dalam periode gangguan dan melangkah ke tingkat semi-abadi. Bansian dalam dunia persilatan saat ini, bisa dikatakan hidup abadi, dan benar-benar mencapai alam keabadian. Dalam menghadapi penanaman yang mengerikan ini, setiap kesombongan akan hilang cahayanya. Yang terpenting, orang tersebut dikabarkan juga terlibat dalam banyak cara lain. Meskipun dia tidak memurnikan peralatan dan alkimia, dia juga merupakan cara ampuh lainnya. Dengan menggunakan pengaruhnya sendiri, dia mendirikan gerbang Fenjuesen pribadi untuk menarik semua jenis bakat untuk digunakan sendiri dan menyebarkan pengaruhnya lebih jauh. Keluarga Li dari Bai Yunfeng juga memperoleh banyak keuntungan karena jaringannya, yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa keluarga Li begitu percaya tahayul kepadanya. Itu dia. Orang-orang dari keluarga Jiang juga bereaksi. Di lingkaran mereka, nama Li Fengzheng terlalu keras. Bisa dibilang banyak keluarga yang iri dengan keluarga Li. Awalnya, keluarga yang menurun telah menghasilkan seorang jenius. Bagaimana mungkin orang tidak iri? Saudara Li, nama keluargamu juga Li. Bisakah kamu, Jiang Sue sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan kepala dimiringkan. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Li di Bai Yunfeng, kata Jericho Li ringan. Oh, saya pikir Anda berasal dari keluarga, kata Jiang Sue. Percakapan mereka sampai ke telinga Li Sunyan, dan langsung membuatnya mengerutkan kening. Dia menyapu dengan dingin, "Nak, siapa kamu?" "Kamu tidak peduli siapa aku," Jericho Li memutar matanya. Anak yang sombong. Li Sunyan sangat marah. Jericho Li merangkulnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku pernah mendengar tentang keluarga Li. Mereka tidak terkalahkan, menindas kebaikan dan takut pada kejahatan, bertindak demi harimau, dan berkolusi dengan banyak barang inferior. Misalnya, Anda terkenal karena dikaitkan dengan binatang tidak bermoral seperti Tao Tusu." Begitu kata-kata itu keluar, pemandangan menjadi sunyi. Begitu wajah Li Sunyan berubah, dia menatapnya, "Nak, dari mana kamu mendengar itu? Beraninya kamu memfitnah keluarga Liku. Tarik ke bawah, fitnah. Kamu tidak malu. Apa keutamaan Li keluarga Bai Yunfeng? Apakah kamu tidak menghitungnya dalam hatimu?" Jericho Li membalas.
Li Sunyan tiba-tiba mengerti, "Nak, apakah kamu kenal pemberontak keluarga Li? Itukah yang dia katakan padamu?" "Saudara Li, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya semakin bingung?" Jiang Sui menarik Li lengan baju Yifan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jericho Li mencibir dan berkata, keluarga Li yang memberontak di mulutnya adalah dewa bela diri yang pernah mengalahkan Ge Zhouyu di menara ibu kota Qiankun, membunuh Gong Changji, dan memenangkan kejuaraan seni bela diri internasional. Adapun yang saya katakan, keluarga Li dari Baiyun Feng terkenal kejam. Oh, ada begitu banyak hal kotor tentang keluarga Li dari Baiyun Feng. Apa yang ingin kamu dengar? Shen. Saya dengar dia sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Li dari Baiyun Feng, Jiang Sui tiba-tiba menyadari. Pada saat yang sama, dia berkata, hal kotor apa yang dilakukan keluarga Li dari Baiyun Feng? Haha, misalnya, dia berkolusi dengan Tao Tusu. Anda belum pernah mendengar tentang Tao Tusu. Dia membunuh lebih dari 100 orang di keluarganya dan mengubah jiwa mereka menjadi roh. Akibatnya, Tuan Wei, yang terkenal dengan karyanya, acuh tak acuh. Apakah menurut Anda mereka adalah binatang? Sudut mulut Jericho Li terpikat dengan cibiran olok-olok. Kiss. Banyak orang menarik napas dingin. Mereka tidak dapat menemukan apa yang ingin mereka ketahui. Jiang Sui membuka mulutnya lebar-lebar dan dipenuhi amarah. Apakah ini terlalu tidak berperasaan? Membunuh seluruh keluarga dan mengubah keluarga menjadi roh kebencian, bukan berarti keluarga tersebut tidak akan pernah bisa bertahan. Tuan Wei berpikir tidak apa-apa, lalu tidak apa-apa. Lagi pula, itu hanya sekelompok orang biasa yang rendah hati orang yang mati, kan? Li Sunyan, penguasa mulia keluarga Li di puncak Baiyun. Jericho Li saling memandang sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Diam. Li Sunyan gemetar karena marah saat ini. Dia menatap Jericho Li, pemberontak itu penuh omong kosong. Betapa bodohnya orang yang percaya padanya. Wah, jangan berpikir kamu bisa memfitnah keluarga Li jika kamu mengenalnya. Pemberontak itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keluarga Li mengirim orang untuk membujuk mereka agar kembali ke keluarga mereka beberapa kali. Hasilnya, dia begitu baik sehingga dia sombong karena dia memiliki beberapa kemampuan. Sejujurnya, dia jenius, tapi di yang terbaik dia adalah seorang gangster di daftar Disa. Apa yang dimiliki keluarga Li adalah master yang lebih baik dari dia. Saya pemain terbaik ke-11 di daftar Tiangang, tapi saya jauh dari sebanding langsung dengan Li Feng, yang tak tertandingi kesombongan keluarga Li. Hal ini membuat ketiga keluarga yang hadir berpikir itu benar. Tiongkok adalah negara yang sangat besar. Di dunia seni bela diri, harimau yang berjongkok, naga tersembunyi sering kali muncul dengan bakat yang tiada taraf. Tidak peduli seberapa besar masalah yang ada di dunia sekuler, itu tidak dapat dibandingkan dengan dunia seni bela diri. Sama seperti Gong Changji, yang terkenal di selatan Sichuan, hampir menjadi nama rumah tangga, tetapi kekuatannya sendiri hampir tidak ada dalam daftar Disa, dan dia juga sangat terbelakang. Tapi sebaliknya, dewa perang itu sangat bagus. Ia dilahirkan di keluarga biasa, atau ia bangkit dari dunia sekuler. Dia tidak kalah dengan murid-murid dari keluarga seni bela diri dan Taoisme serta sekolah besar. Dia juga seorang jenius yang langka. Oh, Jericho Li menanggapi Li Sunyan. Dia benar-benar ingin menjadi lucu. Kapan keluarga Li di Baiyun Feng akan merasa benar sendiri? Orang-orang di keluarga ini begitu bodoh sehingga mereka begitu sengsara hingga mereka tidak mengetahui ingatan panjang mereka. Bodoh, putus asa. Saudara Li, apakah yang dia katakan itu benar? Jiang Sui tidak tahu banyak tentang ini. Dia berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jericho Li menoleh padanya dan menunjukkan ekspresi tersenyum, bagaimana menurutmu? Lihat wajahmu, itu pasti palsu. Entah itu seharusnya, atau itu palsu. Orang-orang dari keluarga Li di Baiyun Feng sama bodohnya seperti sebelumnya. Aku bahkan tidak peduli dengan keluarga ini. Lagi pula, mereka hanya hidup di dunia mereka sendiri. Nada suara Jericho Li adalah ringan, dan kata-katanya meremehkan Li Sunyan hingga menjadi debu. Aku benar. Dewa seni bela diri Mingming tidak melewatkan apapun. Kudengar Dewa Seni Bela Diri Mingming pergi untuk menghancurkan upacara kepergian Gunung Tuan Wu, yang membuat semua orang sangat tidak senang. Sekarang karena Dewa Seni Bela Diri Mingming tidak melakukannya. Tidak tahu apa yang baik atau apa yang buruk. Bukan berarti membalikkan hitam dan putih. Kepribadian Jiang Sui relatif sederhana.